kadang kita itu kadang merasa, kok birokrasi kayak gini ya, kadang ribet gitu. Padahal mungkin juga sisi lain bahwa birokrasi yang dilakukan ini adalah untuk Eh, memproteksi Peran uh, saya sebagai seorang ASN selain melindungi diri saya juga bisa melindungi pimpinan saya juga. Nah, mungkin kalau pandangan saya, Mas Ali dan Mas Elmo, bahwa sehebat-hebatnya seorang birokrat, dia itu akan selalu berada di bawah ketiaknya politisi. Apakah birokrat ini lebih cinta kepada pekerjaannya, lebih kepada jabatannya, gitu, lebih cinta kepada tunjangannya, atau memang dia mencintai pekerjaannya sih? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wishlist Indonesia. Senang sekali pada malam hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan isu-isu terkini di Indonesia. Dan pada malam hari ini kita punya narasumber yang aktif dalam dunia birokrasi dan mungkin menjadi salah satu eh, narasumber yang akan memberikan banyak insight buat kita semua gitu. Aku mau nyapa dulu. Selamat malam, Mas Kris. Malah Mas Ali, Oke, Mas terima Kris. kasih sudah diundang. Sama-sama terima kasih Mas Kris telah hadir untuk pada kesempatan malam hari ini. Mas Kris boleh dong sepil-sepil nih, Mas Kris ini background eh, studinya dulu pendidikannya apa, kemudian saat ini sedang bekerja di mana? Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Chris. Kalau background studi, saya lulusan S1 Fakultas Hukum, pengkhususannya di Perdata, di Universitas Pancasila. Cuma fokus skripsi saat itu terkait waris Islam. Mhm. Selain itu, untuk non-akademisnya, saya juga pernah mengikuti pelatihan terkait project management, terus juga terkait pendidikan profesi advokat, dan kalau secara organisasi lebih banyak aktif di masyarakat aja sih, seperti itu. Oke, kalau saat ini sendiri sedang bekerja di mana, Mas Kris? Saat ini saya masih aktif sebagai ASN di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Baik ya, oke. Mas Kris adalah ASN di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Oke, berarti domisili di Jakarta atau di Bekasi? Saat ini berdomisili di Depok, Jawa Barat. Oh, di Depok, Jawa Barat. Baik. Tetanggaan sebenarnya kita, Mas Kris. Mas Kris di Depok tadi Cibinong gitu ya. Baik. Lumayan lumayan dekat. Baik, terima kasih banyak Mas Kris atas perkenalannya. Dan malam hari ini tentunya saya ditemani oleh dua teman sejati saya. Ada Mas Ilmu Juanara yang berada di Jepang saat ini. Dan ada Mas Adit yang mungkin satu kantor sama Mas Kris ya teman-teman. Oke, eh, malam hari ini kita ngomongin tentang ya tadi Mas Kris bidangnya S1-nya hukum, kemudian juga bekerja di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Tema kita nggak jauh-jauh terkait dengan hukum, kemudian kebijakan nasional dan juga tentang birokrasi di Indonesia. Mas Kris boleh cerita dong di sebagai ASN di eh, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Kris ini di bagian apa nih? Kan besar ya Kemenkraf dan Ekonomi Kreatif ini gitu. Nah, Mas Kris sendiri spesifikasinya di bagian apa nih? Kalau dibilang spesifikasi khusus nggak ada Mas, karena gado-gado sih. Jadi sejak bergabung eh, di birokrasi ini sejak tahun 2012, awal mula saya bergabung di bagian perencanaan Mm-mm. dan keuangan dan kerjasama. Jadi di situ tugas saya adalah membantu pimpinan saya untuk mengatur program kerja dan penganggaran untuk periode tahun anggaran. Lalu saya sempat juga eh, pindah lagi ke Biro Perencanaan dan Keuangan. Tugasnya kurang lebih sama, cuma ini cakupannya lebih luas. Kalau sebelumnya
di level eselon 1, lalu di biro ini saya sudah di level untuk di level kementerian atau instansi atau lembaga. Kemudian saya juga mendapatkan kesempatan di Deputi Pemasaran, sempat bertugas di sana, selain menyusun program dan juga anggaran, juga mulai membantu terkait hal-hal teknis seperti penyelenggaraan pameran, lalu pelatihan dan sejenisnya terkait dengan pemasaran. Dan terakhir, saya mendapatkan amanah sebagai Asisten Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sejak tahun 2019 sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu pengalaman, Mas. Jadi kalau Oke, spesifikasinya apa, gado-gado lah. gado-gado ya. Apa yang dibutuhkan oleh pimpinan harus ini ya, harus siap gitu ya istilahnya ya. Oke, Ya, oke. Baik, Mas Kris, berarti kalau saya menghitung ya, kalau nggak salah mulai dari tahun 2012 berarti sudah sekitar 15 ya, 15 tahun berkecimpung. Ini apa ya, 15 ya? Saya takut salah ngitung tiba-tiba. Kurang kurang lebih 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 12. Kurang lebih iya ya, 12. Kalau mau 12 dilebihin tahun ya. 15 nggak apa-apa juga sih. Oke, baik, Mas. Saya itu tidak begitu paham terkait dengan dunia birokrasi. Ya, sebagai peneliti saya ini cukup yang eh, nggak apa ya, nggak terlalu update terkait birokrasi gitu. Bahkan kadang kita itu kadang merasa, kok birokrasi kayak gini ya, kadang ribet gitu. Padahal mungkin juga sisi lain bahwa birokrasi yang dilakukan ini adalah untuk memproteksi sistem gitu. Kalau Nah, Mas nah Ali, menurut tapi boleh ya, Kor, saya coba nangkep pertanyaannya Mali Boleh, nih, boleh Mas Kris. boleh. sambil nanti Mas Ali tersambung kembali. Mas Ali Jadi, sudah sambung sepertinya. Sudah cek ya? Maaf, sinyal saya emang tidak baik-baik saja. Ah, oke, nggak boleh apa-apa diulang Mas. tadi Mas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dengan birokrasi di Indonesia sekarang ini lebih statusnya seperti apa sih gitu? Apakah baik-baik saja atau perlu banyak improvement atau oke dengan standar ini is oke gitu? Gimana Mas Chris? Ya, kalau bicara birokrasi, sebenarnya fungsi utama dari birokrat kan adalah melakukan pelayanan ya, kalau menurut pandangan saya. Jadi, eh, output dari birokrasi pertama adalah kebijakan, kebijakan yang tentunya bersifat memfasilitasi, akomodatif, dan tentunya adalah program-program yang sifatnya lebih kepada pelayanan kepada masyarakat, itu kepada pemangku kepentingan. Nah, kalau pandangan saya terkait bagaimana kondisi birokrasi kita saat ini, tentunya beragam. Saya tidak memiliki pengetahuan bagaimana kondisi di instansi-instansi lainnya. Namun demikian, saya melihat bahwa pemerintah tengah melakukan upaya-upaya melalui program reformasi birokrasi, sehingga saya bisa membandingkan gitu ya kondisi pada saat tahun 2012 hingga ke tahun 2024, tentunya perkembangan, peningkatan itu ada. Namun memang PR-nya juga masih banyak, khususnya dari segi SDM-nya itu sendiri. Sebagai gambaran, ya tentu dengan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi sebelumnya, contohnya ada beberapa menteri yang ditangkap oleh KPK, ada menteri beserta pejabat yang hukum gitu karena adanya penyimpangan. Tentunya ini menjadi indikator bahwa juga kondisi birokrasi ini juga tidak sedang baik-baik saja gitu. Tapi memang pemerintah, saya merasakan bahwa tengah melakukan upaya-upaya peningkatan-peningkatan, pengetatan-pengetatan, sehingga sistem birokrasi kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan tentunya juga dampaknya bagi masyarakat tentunya akan lebih terasa lagi. Tapi memang kalau secara pribadi saya melihat masih perlu banyak peningkatan, tapi sudah ada arah menuju yang lebih baik dibandingkan periode-periode sebelumnya yang saya jalani selama ini. Oke, baik. Baik teman-teman mungkin eh, dari Mas Elmo atau Mas Adit ada yang ditanyakan?
Iya, Mas Kris, menarik sekali tadi ya. Saya sering membayangkan dan mendengarkan Mas Kris terkait dengan birokrasi atau tadi kan disampaikan banyak kasus ya, kemudian ya terjerat di KPK gitu. Dan saya sendiri khawatir begitu misalkan kalau kalau nih misalkan ya di posisi tersebut gitu misalkan yang mana saya sering mendengar itu kalau mereka terseret KPK itu kadang mereka memang benar-benar menggunakan kesalahan gitu ya sehingga ditangkap KPK atau mungkin mereka dijebak begitu Mas Kris. Sehingga mereka akhirnya tertangkap gitu ya terseret tersangka. Nah, apa ya? Apa kiranya hal-hal yang bisa diperhatikan Mas Kris ya, agar menjadi birokrat nanti kita bisa mulus ya, smooth jalannya, dan kita nggak banyak tanda kutip mungkin tersandra hal-hal demikian yang membuat akhirnya kita eh, tidak bisa menjalankan pekerjaan kita dengan serius atau sesungguh-sungguhnya gitu. Oke, terima kasih Mas Elmo. Kalau dari apa yang saya jalani ya, dari apa yang saya jalani sebagai bagian dari birokrat itu sendiri, pertama saya tidak sekedar bekerja berdasarkan kebiasaan kerjakan dan apa yang telah biasa dilakukan, apakah ini sudah sesuai. Jadi saya coba mempelajari regulasi-regulasinya, saya coba mencari tahu level undang, lalu di bawahnya di level peraturan pemerintah hingga peraturan menteri, saya berusaha mencari tahu sehingga saya mengetahui bahwa apa yang saya lakukan sudah on track. Yang kedua, yang pertama tadi itu adalah dalam rangka saya melakukan segala sesuatunya sesuai regulasi yang ada, sehingga di satu sisi itu mengamankan saya secara pribadi sebagai seorang ASN. Lalu yang kedua, ternyata saya menyadari bahwa dengan saya mempelajari hal-hal tersebut, saya bisa ikut melindungi pimpinan saya. Nah, jadi salah satu fungsi dari ASN, apalagi bagi seorang staf, adalah memberikan telaah atau masukan atau opini ataupun pendapat kepada pimpinan. Disitulah dengan saya mempelajari regulasi-regulasi tersebut, saya bisa memberikan masukan-masukan. Ini bahaya, ini bisa dilakukan, ini belum bisa dilakukan, tapi ada solusinya A, B, C, D. Disitulah peran saya sebagai seorang ASN, selain melindungi diri saya juga bisa melindungi pimpinan saya juga. Nah, dalam konteks kenapa terjerat, nah mungkin kalau pandangan saya, Mas Ali dan Mas Elmo, bahwa sehebat-hebatnya seorang birokrat, dia itu akan selalu berada di bawah ketiaknya politisi. Kenapa? Karena pimpinan kementerian lembaga ataupun instansi mau tidak mau dengan sistem yang ada itu adalah seorang politisi yang Betul, betul. ditunjuk oleh presiden. Ya. Jadi mau sehebat-hebatnya birokrat ini mau kuliah di ujung planet manapun, dengan pengalaman segudang apapun, pimpinannya pasti seorang politisi. Nah, dari beberapa instansi ataupun lembaga, Mas Ali dan Mas Elmo bisa melihat bahwa yang bermasalah, suatu lembaga itu menjadi bermasalah ketika pimpinannya itu menciptakan atau memang bermasalah, sehingga terseretlah birokrat-birokrat di bawahnya. Nah, bagi kementerian lembaga yang tidak terkena masalah, ya tentunya politisi di atasnya juga bagus gitu, sehingga birokrat di bawahnya tidak bermasalah. Itu yang pertama, pimpinannya. Yang kedua adalah faktor birokrat-birokrat yang memang tidak mau menyelamatkan pimpinannya. Ini adalah salah satu faktor juga yang menjadi sandungan. Bisa kita lihat misalnya dari contoh salah satu kasus hukum salah satu menteri gitu yang melibatkan pejabat-pejabat eselon di bawahnya. Ya, karena mereka tunduk dan taat. Artinya, apakah sekarang birokrat saat ini berani untuk memberikan masukan yang objektif kepada pimpinannya?
atau justru masih seperti praktek lama bahwa asal Bapak senang gitu, asal bos senang, kasih aja terus. Padahal itu secara tidak langsung sebenarnya para birokrat ini yang menjerumuskan pimpinannya juga. Dan yang terpenting dan yang pasti adalah pada saat masa bulan madu, istilah saya, masa bulan madu, semua itu ya harmonis, tertawa bersama, bernyanyi yang gembira. Tapi ketika ada masalah, semuanya itu seperti orang tenggelam gitu. Jadi saling membenamkan, ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, layaknya orang yang akan tenggelam, bahkan ketika ada jerami di atas permukaan air pun akan dia raih supaya dia itu tidak tenggelam. Nah, itu saya juga pernah menyaksikan ada pengalaman bagaimana adanya konflik, tapi itu sudah teratasi, tapi bagaimana antar pimpinan bisa saling tunjuk seperti itu. Dalam perjalanan karir saya sebagai ASN, saya pernah menyaksikan hal-hal seperti itu. Dan melalui media massa juga kita bisa melihat bagaimana pimpinan dengan bawahannya bisa saling tuding, bisa saling menjatuhkan. Jadi pada akhirnya adalah saling mencari selamat masing-masing. Gitu. Saling membenamkan agar kepalanya tetap di permukaan air dan bisa bernafas. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Nah, kembali ke pertanyaan Mas Elmo, kenapa bisa ada yang terjerat? Ya, menurut saya lagi kunci utamanya pada pimpinannya itu seorang politisi. Karena bagaimanapun sebagai seorang birokrat, mereka akan tetap ada limit. Mereka akan selalu berada di bawah ketiaknya politisi. Nah, kembali lagi, apakah birokrat ini lebih cinta kepada pekerjaannya, lebih kepada jabatannya, gitu, lebih cinta kepada tunjangannya, atau memang dia mencintai pekerjaannya sehingga dia mengamankan dirinya, dia mengamankan pimpinannya, dan juga menjalankan kewajibannya untuk masyarakat, untuk melayani masyarakat. Kurang lebih seperti itu, Mas Elmo. Oke, Baik, sedikit tambahan, Mas Ali. boleh. Silahkan. Mas Kris, menarik sekali ya. Saya juga baru tahu ya hal seperti ini. Artinya selain kita ada mutualisme ya, Mas Kris, dari birokratnya kemudian ke pimpinannya, dan bahkan saling juga tadi ya saling membunuh mungkin antara saling menuduh antara pimpinan dengan birokratnya. Di, di level sejauh mana Mas Kris, misalkan saya penasaran ya, seorang birokrat itu rawan atau kritis gitu ya, ya punya apa level level rawan dia akan terjebak gitu, apakah di level basic mungkin nih atau level eselon berapa mungkin? Eh, Kalau bicara misalnya anggaplah ada satu pada yang masih berada di fase kegelapan gitu. Sebenarnya yang dipelihara oleh para oknum birokrat itu adalah sistemnya. Karena orang selalu berganti, terus juga pasti ASN ada pensiunnya, Ya, dan selalu diganti, yang tua diganti dengan yang muda. Tetapi yang dipelihara, kalau saya memperhatikan, mendengarkan cerita dari teman-teman, yang dipelihara adalah sistemnya. Selalu ada proses rekrutmen gitu, merekrut orang-orang yang bisa diajak untuk memelihara sistem ini. Sistem yang dipelihara oleh oknum-oknum tersebut. Jadi tidak bisa dikelompokkan berdasarkan di eselon berapa posisi rawan itu bisa terjadi. Contoh ada peristiwa kalau Mas Elmo melihat di media bahwa tidak sekedar birokrat, bahkan seorang office boy pun menjadi bagian dari sistem ini. Jadi oh, tidak ada posisi di mana itu tidak rawan, enggak. Tapi bagaimanapun menjadi seorang ASN yang profesional, menjadi ASN yang berusaha menegakkan kejujuran gitu ya, itu ada tantangannya sendiri, dan siapapun yang ingin menerapkan hal tersebut harus siap dengan segala konsekuensinya. oke. Karena ada potensi bagi orang-orang yang tidak mau ikut ke dalam sistem, ada potensi dikucilkan, ada potensi dimutasi ke daerah terujung di mana, ada potensi ditaruh di tempat mungkin istilahnya kering gitu ya. Ada mungkin juga di tempat-tempat yang bisa dikatakan memang tidak nyaman
bagi oknum, tapi dari sudut kacamata oknum. Karena bagaimanapun menjadi ASN itu kan sebenarnya ada pilihan. Bagi saya mendaftar untuk menjadi seorang ASN ada pilihan saya. Bagi teman-teman menduduki posisi saat ini kan pilihan semua. Dan ketika akhirnya dari diri kita muncul keluhan, muncul rasa frustasi, akhirnya kan yang ditanya, orang akan bertanya, bukankah menjadi profesi yang sekarang kita geluti adalah pilihan kita sendiri, gitu. Dengan konsekuensi gajinya, konsekuensi waktunya, konsekuensi segala macamnya, itu kan karena pilihan kita gitu. Nah, saya sering menegur diri saya gitu. Sebenarnya jika saya tidak nyaman, sebenarnya saya punya pilihan, yaitu adalah mengundurkan diri, resign. Cari aja profesi yang lain gitu. Jadi penyanyi kek, jadi pesulap kek, gitu kan. Tapi ini kan pilihan kita. Ya karena kita yang memilih, kita sudah tahu konsekuensinya apa, ya udah jalankan. Menjadi ASN, disumpah untuk siap ditugaskan dimanapun gitu ya. Disumpah untuk mendahulukan kepentingan negara dibandingkan kepentingan keluarga ataupun pribadi, ya udah itu pilihan, walaupun pada saat sumpah lip sync ataupun pada saat sumpah hanya diam, itu adalah pilihan menjadi ASN dan itu adalah resiko yang harus saya tanggung gitu. Jika memang harus ditugaskan kemana, saya sudah siap dengan konsekuensi itu. Jadi kembali lagi, apapun profesinya, karena kita yang memilih, ya udah bertanggung jawab lah di situ. Semoga menjawab, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, thank you Mas Elmo, Mas Kris. Saya sempat kayak tadinya saya nggak paham tentang tugas para birokrat ya. Ternyata juga setelah saya dengar, berat juga ya gitu. Padahal di point of view saya kayak membosankan nggak sih kerja sebagai apa ya di bagian birokrat gitu. Menurut Mas Kris membosankan nggak sih atau emang kayak ada aja degdugdernya gitu. Kembali Mas, kembali ke setiap orang sebenarnya. Jadi di birokrasi itu ada yang memang teman-teman yang bertugas administrasi banget gitu ya. Jadi kerjaannya hanya di meja, di balik komputer gitu, mengurus arsip-arsip. Ada yang teman-teman yang juga mendapatkan amanah untuk melakukan pameran ke luar negeri, keluar kota, bertemu banyak pemangku kepentingan gitu sehingga jejaring mereka menjadi luas. Ada juga teman-teman yang mungkin kerjanya hanya ngitungin angka aja gitu. Jadi kembali lagi gitu bahwa jika kita melihat bahwa wah teman-teman yang bisa keluar negeri enak banget gitu ya, sedangkan saya cuma ngurusin berkas-berkas arsip-arsip aja. Berarti ada yang salah, ada yang salah. Atau yang dari teman-teman yang biasa melakukan pameran di luar negeri, tiba-tiba disuruh mengerjakan hanya kearsipan saja gitu. Terus mereka mengeluh, berarti ada yang salah. Ada yang salah dengan niatnya, ada yang salah dengan semangatnya, ada yang salah dengan tanggung jawabnya. Karena menjadi ASN, ya harus siap ditugaskan sebagai apa saja gitu. Karena sifatnya melayani. Melakukan pameran, memberikan edukasi kepada masyarakat, atau memberikan bimbingan bagi masyarakat gitu ya, bimbingan teknis dan lain-lain, iya, itu adalah tugas. Dan mengurus arsip-arsip di kantor, mengurus persuratan, mengurus dokumen-dokumen, menyusun anggaran, ya itu juga adalah bagian dari pelayanan gitu, karena ini semua kan merupakan Ini bukan sinyal bukan sekarang. berarti ada salah gitu dari pribadi. Karena menurut hemat saya, semua orang mempunyai perannya masing-masing dan itu harus dikerjakan dengan riang gembira seharusnya, karena baik terlihat ataupun tidak terlihat itu adalah tanggung jawab dan kembali lagi Pilihan tadi itu menjadi ya. ASN adalah pilihan, ya udah tanggung jawab, kalau nggak suka ya udah keluar cari profesi lebih menarik lagi. Oke, lebih Seperti kayak itu sih. realistis aja gitu ya. Kalau nggak suka ya udah keluar aja gitu. Tapi kalau memang Ya, tetap ada di sistem ASN ini, ya udah melayani dan ya kalau bisa lakukan dengan sesuka hati, sepenuh hati gitu. Oke, ya betul Mas Mas. Kris. Karena sorry,
Saya boleh menambahkan ya, Pak, karena kalau Boleh. sampai terjadi ada yang merasa tidak nyaman, iri melihat kawannya gitu ya, sehingga dia malas-malasan bekerja, itu justru dia menjadi parasit. Dan saran saya Oke. daripada APBN itu dipakai untuk menggaji kalian yang tidak bekerja, yang tidak mau melayani, saran saya daripada pajak dipakai untuk menggaji kalian yang tidak mau bekerja, mendingan cari kerja di tempat lain aja, gitu. Biar diisi Betul. nanti sama orang-orang yang bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Baik, terima kasih Mas Kris. Kita mau eh, move topik ke pariwisata gitu ya. Karena ini ada orang pariwisata nih dua nih. Tapi sebelum itu kan tadi kalau nggak Sebelumnya salah Mas Ali, apa? saya tadi karena sinyal Mas belum sempat Oh mengajukan nanya. pertanyaan. Sorry. Ini emang deg-degan aja saya nih suka. Silakan Mas Adit kalau ada pertanyaan nih. Ya, jadi mungkin tadi ya pembahasannya terkait birokrat dan juga isu yang diangkat adalah korupsi gitu. Jadi memang Mas Ali dan Mas Elmo ya, eh, kami biasa di ruang Aswamen ya, diskusi itu memang cukup berat seperti ini gitu. Dan isu terkait korupsi ini mungkin juga yang akhirnya menginspirasi saya mungkin ketika nanti mengikuti pelatihan tim gitu ya. Eh, itu menyiapkan salah satu topiknya rencananya sih terkait antisipasi gitu ya korupsi dengan upaya untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran ya ketika kemudian eh, PNS itu ya baru pertama kali mungkin masuk ya dengan status CPNS tersebut itu. Tapi Hmm. mungkin pertanyaan saya di luar konteks tadi gitu. Jadi ini juga mungkin melihat dari eh, usia profesionalis dari Mas Kris ya, yang mungkin terlampau mungkin 10 tahun dengan saya gitu. Juga mungkin Mas Elmo mungkin lebih jauh dan mungkin Mas Ali gitu ya. Nah mungkin tadi sempat saya singgung Mas Kris gitu. Kalau menurut Mas Kris sendiri eh, dari kacamata seorang yang mungkin menjadi saksi ketika peristiwa di tahun 98 gitu ya, ada nggak sih Mas perubahan-perubahan ada nggak sih Mas perubahan-perubahan gitu ya dengan perubahan untuk penegakan demokrasi gitu ya terhadap kemudian mungkin eh, birokrasi mungkin ada contoh kecilnya seperti apa Mas Kris? Jauh banget ya, 92. Oke. Paling saya coba karena baru masuk di dunia birokrasi di tahun Hmm. 2012 dan memang kalau bicara perubahan khususnya dari salah satunya budaya itu sangat jauh berbeda gitu. Kalau dulu untuk berbicara saja di dalam suatu forum rapat, staf itu nggak bisa bicara. Oh, Jadi ada hierarkinya. Nah, ketemu ada hierarki. Ketika rapat dengan seorang menteri, yang bisa berbicara itu hanya eselon 1. Eselon 2 hanya mensubmit catatan kepada eselon 1, nanti yang berbicara dari eselon 1. Kecuali memang menterinya meminta eselon 2 untuk ngomong. Kalau eselon 3, kalau nggak salah nunggu di ruangan ya, gitu, nunggu di luar ruangan. Lalu kalau rapat dengan eselon 1, yang bisa berbicara itu hanya eselon 2-nya. Eselon 3 eh, memberikan catatan, yang ngomong eselon 2-nya, lalu nanti eselon 4 nunggu di luar. Begitu pula turun tuh, seterusnya seperti itu. Terus juga ya sangat sangat hierarkis ya, gitu. Dan sangat tertib. Kalau di era yang sekarang ini, tentunya kembali kepada pimpinannya masing-masing, tapi kalau di Kemenparekraf sangat egaliter. Di level staff, dipersilahkan jika ada pendapatnya itu sudah bisa didengarkan. Terus juga untuk rapat juga staff pun bisa ikut rapat mendampingi pimpinannya gitu. Enggak seperti dulu sangat sangat rigid dan hierarkisnya tegas sekali. Nah, ini yang menurut saya ada ya perubahan-perubahan tadi dari segi budaya, terus juga dengan sekarang ini pemanfaatan digital juga sudah sangat membantu. Kita sudah memiliki
aplikasi e-government sehingga tidak perlu bersurat kertas lagi antar kementerian gitu ya, sudah bisa melalui aplikasi. Kalau dulu ya harus hard copy, dikirim lewat kurir gitu, dicatat pakai buku tebal gitu, kayak suratnya ikut timbang di tengah jalan gitu. Kalau sekarang dengan adanya bantuan teknologi itu sudah sangat membantu dan perubahannya sangat signifikan sih kalau saya lihat sejak tahun 2012. Jadi eh, terkait birokrasi ini sudah ada peningkatan tentunya, tapi kita tidak boleh puas sampai di titik ini. Peningkatan harus dilakukan. Oke. Eh, jadi Mas, mungkin tadi berkait juga yang disampaikan ya. Berubah Mas Kris menjadi senioritas ya mungkin ya. Nah, ini juga menjadi isu yang mungkin belakangan ini sedang hangat ya. Bahkan baru saja semalam gitu ya melihat salah satu postingan di Twitter gitu. Bahwasanya dunia PNS itu penuh dengan senioritas dan eh, ada yang menyamakan kemudian senioritas itu dengan korupsi gitu. Karena senioritas itu datang dari aspirasi mungkin ya masa kecil ya yang kemudian setiap hari disiram oleh orang tuanya gitu untuk kemudian menjadi seorang ASN atau menjadi seorang inilah ya PNS gitu. Yang mungkin awalnya terkesannya sopan atau disiplin, namun lama kelamaan kan ini menjadi sebuah residu atau kemudian bisa dikatakan pembulian dengan cara halus gitu. Dan itu pun akhirnya kemudian terbawa di dunia PNS gitu. Ada senioritas, ada junior, junior gitu ya. Dimana kemudian bahkan ketika rapat ya, junior harus kemudian apa namanya harus uh, lebih dulu kemudian mempropos gitu ya beberapa materi atau beberapa bahan rapat untuk kemudian senior dulu gitu. Dan bahkan ya beberapa isu selain tadi ada yang kemudian terjadi pembulian gitu ya hingga kemudian menyebabkan bunuh diri gitu. Nah, pandangan Mas Kris sendiri mungkin terkait senioritas di ASN selama ini seperti apa, Mas? Tambahan sedikit Mas Adit, bener. Oke, oke. Ya, pandangan Mas Kris terkait dengan senioritas plus merit system, Mas. Nah, sih. Oke. Eh, Terus terang kalau bicara ASN, salah satu jangan lupa ASN itu juga ada semacam stigma bahwa adanya hubungan kekerabatan gitu ya. Hmm. Jadi kalau nggak punya kerabat di dalam kementerian atau lembaga, jangan berharap deh bisa masuk bahkan menjadi seorang honorer sekalipun gitu. Saya lupa cerita bahwa saya masuk di tahun 2012 itu status saya sebagai pegawai honorer. Sebelumnya saya sempat 5 tahun bekerja di swasta di bidang telekomunikasi. Setelah 5 tahun saya coba pindah. Nah, ketika pindah tiba-tiba ada tawaran, mau nggak gitu kerja di kementerian, tapi statusnya pegawai honorer. Nah, saat itu saya sebagai masyarakat biasa gitu ya, sebagai orang awam menganggap bahwa PNS nggak bisa kerja. Itu pendapat saya awam. Tapi beruntungnya saya masuk ketemu pimpinan yang justru mengajarkan saya bagaimana caranya bekerja di pemerintahan. Dan ditambah pengalaman kerja di swasta, ternyata budayanya itu sangat menolong sekali ketika saya masuk di pemerintahan. Jadi jangankan bicara senioritas, pada masa itu ada pengkastaan dan pegawai honorer adalah kasta terendah. Iya sih, ya, ya, ya. Disposisi turun. Itu udah paling ujung terendah itu di honorer. Saya mau disposisi kemana lagi? Gitu. Jadi cuma di situ saya menyadari ketika saya melihat sebuah disposisi, terus itu digunakan untuk nanti hasil pekerjaan itu sebagai bahan untuk menyusun kebijakan. Di situ saya kayak tersadar gitu. Ternyata kerjaan ini tidak boleh dikerjakan secara asal-asalan. Apalagi, ini mulai berbahayanya nih. Ini yang paling mulai berbahaya. Ketika atasan sudah tidak men-screening lagi, gitu. Saya ada di fase di mana ketika saya mengerjakan,
pimpinan saya masih mau men-screening. Tapi sampai akhirnya, saya coba positive thinking, karena pimpinan sudah percaya gitu ya. Sehingga tidak di-screening lagi. Disitulah saya mulai deg-degan, dan semakin hati-hati, dan semakin cermat mengerjakan tugas-tugas itu. Tujuannya apa ya? Dalam rangka menjaga kepercayaan pimpinan saya. Yang kedua, mengamankan pimpinan saya juga. Karena beliau sudah tidak mengoreksi lagi. Disitulah saya sudah mulai sangat cermat, berhati-hati, dan sangat teliti mengerjakannya. Sehingga jangan sampai pimpinan saya itu tersandung masalah. Karena pekerjaan yang saya kerjakan. Tapi itu di masa lalu gitu ya. Jadi lebih daripada senioritas, pada zaman itu sudah ada pengkastaan. Cumanya itu saya ada tekad gitu. Saya menyadari ada pengkastaan, cuma saya ingin membuktikan bahwa sebagai seorang honorer saya bisa berkontribusi buat organisasi saya gitu. Untuk kementerian ini saya bisa berkontribusi gitu. Dan pada akhirnya kembali kepada senioritas, pada akhirnya bahwa ketika kita menjadi pribadi yang memberikan solusi gitu sebagai solution maker, bukan atau problem solver, bukan sebagai troublemaker, maka ibarat mutiara di dalam lumpur gitu ya. Mau dipendam seperti apapun, mau ditimbun bagaimanapun, ya mutiara tetap aja mutiara. Dimanapun tempatnya, di tempat sampah dia mutiara, di toko perhiasan dia mutiara, warung dia adalah mutiara gitu. Dimanapun dia tetap aja sebagai mutiara gitu. Nah, bagaimana terkait dengan soal senioritas? Saya secara pribadi ya, saya kepada senior-senior tetap hormat bagaimanapun mereka sudah ada lebih dulu dan sudah memiliki jam terbang dan pengalaman. Dan saya juga ketika ada kendala pasti akan tempat saya bertanya adalah kepada senior gitu. Tapi dalam hal misalnya gini juga sih, artinya kita melihat kan di mana bumi dipijak kan di situ langit dijunjung. Jadi bagaimanapun jika ada budaya atau kebiasaan sepanjang itu bisa saya ikuti, saya akan ikuti gitu. Tapi tetap sesuai dengan koridor-koridor yang saya yakini. Tentunya jika yang lebih tua saya harus hormat, saya akan hormat. Ketika harus santun pasti kepada yang tua dan muda dan santun. Tapi ketika ada hal tadi yang berpotensi tidak mengamankan saya, berpotensi tidak mengamankan pimpinan saya cukup tegas di situ. Tentunya saya tidak akan bermain-main di ranah itu. Tapi kalau konteksnya masih dalam bekerja sebagai anak baru, saya disuruh bikin presentasi, saya disuruh melakukan analisa, itu akan saya lakukan dengan senang hati karena bagaimanapun itu ilmu sebenarnya. Jadi saya selalu di posisi di tempat baru adalah mengosongkan gelas saya gitu. Jadi jika ada ilmu baru disuruh ini itu adalah menurut saya ada ilmunya, saya akan lakukan dengan senang hati gitu. Nah, balik ke merit ya tentunya ini harus didorong, sangat didorong dan sudah mulai diberlakukan juga di pemerintahan kita merit system ini. Dan ya cuma gini, begitu dinamis ya organisasi birokrat ini. Jadi sebelumnya itu siapapun bisa berada dimanapun, apapun latar belakangnya. Dan tentunya dengan adanya merit system tadi, ya lebih inline ya, orangnya potensinya akan berada di tempat yang sesuai keahliannya dia gitu. Karena bagaimanapun namanya pelayanan untuk masyarakat ya tentu harus diisi oleh orang-orang yang profesional di bidangnya dan menguasai apa yang dia harus dikerjakan dengan sepenuh hati. Jadi kalau bicara senioritas ini lebih kepada ego, tapi bagi teman-teman yang masih baru masuk di dunia birokrat, minim pengalaman, minim jam terbang, ya tentunya tempat bertanya adalah kepada senior. Namun sekali lagi saya tekankan teman-teman tahu dasar mengerjakan itu apa? Karena birokrat itu terikat dengan peraturan. Jadi teman-teman harus menguasai peraturannya, jangan mengikuti kebiasaannya, di mana nanti
dengan mengetahui peraturannya, teman-teman bisa mengamankan diri teman-teman sendiri dan juga sekaligus bisa mengamankan pimpinannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu pandangan saya. Baik, terima kasih Mas Kris. Eh, ngomongin terkait dengan senioritas sih, saya di BRIN termasuk yang beruntung ya. Sejauh ini tidak banyak hal-hal negatif dari case senioritas gitu ya di BRIN sendiri ya, karena aku kerjanya di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sejauh ini malah lebih banyak yang mengayomi gitu. Mungkin itu terjadi ketika beberapa tahun yang lalu, ketika entitas lama ya, kan mereka kan BRIN ini kan gabungan ya dari LIPI, BPPT dengan berbagai karakter masing-masing yang akhirnya senioritas itu menjadi luntur. Memang kalau saya melihat di culture teman-teman di kantor, memang beberapa yang senior terhadap yang lebih senior memang terlihat ada hierarki di situ. Cuma pada kita yang baru masuk belakangan ini kayak lebih cair sih kondisinya begitu. Baik. Mungkin saya eh boleh nambahin ya sedikit ya, Mas boleh Ali. boleh Sorry, Mas. maaf mau Ah, motong. Jadi sebenarnya kenapa sistem senioritas itu terus berjalan? Karena ini efek dendam menurut saya. Misalnya oke. anak baru dulu dia di gitu ya, ketika dia berada di posisi seniornya di masa depan, dia pun dengan semangat dendamnya yang menginjak-injak lagi bawah dan itu terpelihara. Harus Oh, ada kayak orang atau ASN siapapun itu yang berani memutus itu. Gitu. Saya pernah memiliki pengalaman melihat bagaimana ada seorang senior yang memperlakukan juniornya dengan tidak baik gitu. Sedangkan posisi saya juga di saat itu junior gitu. Cuma ada tekad dalam hati, jika suatu saat nanti saya di posisi orang itu, cara saya tidak akan seperti dia. Saya akan menggunakan cara yang jauh. Menurut saya, eh, sistem senioritas itu bisa diputus oleh orang-orang yang memiliki semangat yang baik, mental yang baik gitu ya, dan juga niat yang baik sehingga bisa diputus tuh. Jadi kembali lagi gitu, eh, siapa yang mau mutus sistem senioritas ini? Dan memang harus yang anak-anak baru yang junior-junior ini yang harus memiliki semangat itu untuk bisa memutus rantai setan tadi itu. Seperti itu, Mas Ali. Oke, thank you Mas. Ya, kita para junior harus berani bersikap ya ke masa depan ya. Eh, Mas Kris, aku tuh tadi kalau nggak salah disepil sama Mas Adit bahwa wishlist Indonesia ini, Mas Kris adalah salah satu yang ke apa ya pencetus nih kepikiran harus ada nih platform wishlist Indonesia nih. Apa yang Mas pikirkan saat itu nih Mas Kris nih gitu? Karena kan saya juga udah di belakangan tadinya kami membuat namanya itu Indonesia Kompeten gitu ya. Ternyata sudah ada di di YouTube channel. Terus diskusi sama Mas Adit apa nih gitu. Kemudian wishlist Indonesia gitu. Oke. Nah mungkin Mas Kris boleh dong spill-spill dulu apa sih? Kok tiba-tiba kayaknya perlu nih ada keresahan apa nih? Perlunya ada wishlist Indonesia gitu. Ya mau ini ya merevisi ya. Sebenarnya ini kan cuma obrolan sama Adit gitu ya di sela-sela tugas kita gitu. Kita sering diskusi. Jadi lebih wishlist Indonesia itu dari obrolan kami itu lebih kepada jangan takut bermimpi untuk Indonesia yang lebih baik. Karena bagaimanapun bicara mimpi ya, mimpi aja dulu. Bermimpi, bercita-cita kan itu gratis gitu. Terus wishlist-nya itu sebenarnya lebih kepada yuk bikin daftar. Hal-hal baik apa sih di masa depan untuk Indonesia? Kalian pengen Indonesia yang lebih baik tuh di masa depan seperti apa gitu. Nah, itulah maksud dari wishlist Indonesia ini. Karena ketika orang-orang berani bermimpi, orang-orang berani bercita-cita terhadap Indonesia, maka akan muncul harapan. Orang berani untuk berharap. Gitu. Daripada berkeluh, yuk berharap yang baik untuk Indonesia di masa depan seperti apa. Setelah berani berharap, sudah jelas harapannya. Kita tetap diri sendiri.
kontribusi kita apa, di list yang nomor berapa aja, atau di list yang nomor berapa jika cuma satu, gitu. Dimulai dari diri kita sendiri dulu. Karena dari keresahan kami gitu ya, bahwa banyak yang berkeluh kesah, tapi tidak ada yang berani bermimpi yang bercita-cita Indonesia di masa depan harus seperti apa, gitu. Karena kalau saya pribadi, saya siap berkontribusi, walaupun saya tidak menikmati hasilnya, tapi saya ingin dari hasil kontribusi ini di masa depan yang bisa menikmati adalah anak-anak saya, cucu-cucu saya, gitu. Saya berbuat baik, saya juga berharap bisa memberikan dampak bagi anak-anak kita, cucu teman-teman, gitu. Jadi saya di posisi yang paling bisa menikmati hasil, gitu. Mereka bisa, gitu. Jadi wishlist itu loh, kembali lagi bahwa untuk mengumpulkan harapan-harapan baik Indonesia di masa depan seperti apa, sehingga orang masyarakat Indonesia tidak takut untuk berharap, takut untuk bermimpi. Dan ketika harapan itu lahir, harap semoga itu menjadi energi positif, sehingga orang-orang berani untuk mau untuk berkontribusi, dimulai dari diri sendiri dulu, gitu. Hal kecil sih seperti itu, Mas Adit. Oke, thank you Mas Kris. Terkait dengan wishlist ya. Ya mungkin dari kita juga wishlist kita lebih kayak pinginnya kita membahas isu-isu terbaru. Mungkin juga nanti di akhir biasanya kita ada pertanyaan wishlist untuk Indonesia seperti apa ke setiap para narasumber gitu. Mas Kris, aku move topik ya. Ini saya punya dua narasumber sebenarnya, ada yang dari Kementerian Pariwisata nih gitu. Eh, ke sekarang ini gitu, seberapa jauh sih bidang kepariwisataan berpengaruh terhadap ekonominya Indonesia? Eh, dan apa sih tantangan sekarang terkait dengan pariwisata di Indonesia? Mungkin Mas Kris boleh bantu nih. Oke, mungkin saya akan menghindari hal-hal yang sifatnya statistik dan angka-angka ya. Kita coba turunkan, saya coba turunkan diskusi di level tongkrongan aja nih ya. Jadi bicara pariwisata tentunya harus dilihat dampak yang dihasilkan terhadap industri atau sektor-sektor di sekitarnya yang sebagai pendukung pariwisata itu sendiri. Misalnya jika Jakarta menjadi suatu destinasi pariwisata, maka dampak ekonomi tidak hanya Jakarta saya atau DKJ gitu ya, daerah Jakarta. Untuk ke Jakarta, orang-orang yang di luar kota ataupun yang berada di luar Jakarta itu membutuhkan transportasi. Maka dengan adanya pariwisata di Jakarta, sektor transportasi bisnisnya itu. Lalu dengan Jakarta menjadi pusat destinasi pariwisata, maka turis-turis ini kan membutuhkan makan dan minum. Maka industri-industri di sektor makanan dan minuman mendapatkan dampaknya. Di dalam industri makanan dan minuman ini, itu ada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Maka tidak hanya pemilik usaha industri, tetapi di situ juga menghasilkan dampak yang kerja. Lalu saya persempit deh di sektor makanan gitu ya, atau minuman gitu. Itu ada bahan baku yang dibutuhkan. Untuk nasi butuh beras. Untuk ikan tentunya Jakarta nggak punya, harus cari di laut kan, mungkin di sekitar Jakarta atau wilayah-wilayah di sekitarnya. Butuh daging, butuh sayur, dan lain-lain gitu. Nah, akhirnya yang diuntungkan dengan
adanya industri makanan ini ya petani gitu. Di mana sih daerah-daerah yang menghasilkan beras, misalnya di Cianjur. Nah, bila dari Cianjur, petani beras yang ada di Cianjur merasakan dampak ekonominya. Balik lagi, beras itu nggak bisa dilempar dari Cianjur sampai Jakarta kan, harus dikirim lagi kan. Ada lagi memberikan dampak terhadap pekerja-pekerja yang memakul berasnya, pemilik usaha mobil bak yang membawa beras itu dari Cianjur ke Pasar Induk gitu untuk sampai ke restoran tadi. Belum lagi sayur dari mana asalnya, belum lagi ikan dari mana asalnya, seperti itu gitu. Belum juga memberikan dampak terhadap sektor-sektor jasa, jasa pemandu wisata, mungkin ada lagi jasa yang orang-orang yang mau ada lainnya ya, ketika terhadap ekonomi sangat besar terus terang gitu. Eh, Namun demikian perlu diperhatikan bahwa suatu wilayah misalnya ya, contoh saya ambil misalnya Bali. Turis seyogyanya dampak ekonomi bagi Bali cukup besar gitu, atau besar. Akan tetapi mungkin saja dampak terhadap ekonomi ternyata itu kecil. Dampaknya kecil. Kenapa? Karena adanya kebocoran